Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 22 Desember 2022, hari biasa khusus masa Advent. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayat 56. Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Saudara-saudari yang terkasih, Maria sebenarnya perempuan biasa dan sederhana, mendapat rahmat unik dan istimewa, yakni menjadi Bunda Tuhan. Mengejutkan, indah, tetapi bukan tanpa masalah yang serius dan mengancam. Seperti kita ketahui bahwa ia sedang bertunangan, namun mengandung sebelum menikah yang sulit dijelaskan pada banyak orang. Dalam adat Yahudi, perempuan semacam ini mesti berhadapan dengan tuntutan Taurat dan sanksi sosial religius yang berat, bahkan bisa dirajam yang mengancam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai perempuan di tengah kuatnya tradisi patriarkat Yahudi, Maria tergolong kaum yang rendah. Kehamilannya yang tidak jelas itu membuat statusnya semakin rendah. Namun, justru di sini ada titik balik. Maria memahami maksud Allah yang menjadikan dirinya mitra karya keselamatannya, maka ia mampu memuji, jiwanya memuliakan Tuhan. Dalam bahasa Latin disebut memuliakan itu Magnificat, yang rendah dipakai Allah. Bagi Maria, aib yang ditanggungnya hanya dapat dibalut oleh Allah sendiri. Allah itulah andalannya, bukan yang lain. Maria sadar betul bahwa ia masuk ke dalam keadaan yang dalam tradisi religius disebut sebagai Providentia Dei, penyelenggaraan ilahi. Saudara-saudari yang terkasih, karya Allah dalam hidup memang sering mengandung kejutan dan misteri, menghantar kita tersentak melalui batas kenyamanan. Namun bila ditanggapi dengan sikap batin yang tepat, pantas dalam beriman, akan didapati bahwa karya Allah itu mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia. Penyelenggaraan ilahi membutuhkan kesediaan manusiawi dalam iman dan ketulusan. Maria sudah memberi contoh, lalu bagaimana dengan kita? Saudara-saudari yang terkasih, dalam Kidung Magnificat, Maria mengekspresikan kekagumannya atas rencana Allah selagi rencana itu semakin tersingkap di hadapan umat. Sang Mesias yang sudah lama dinanti-nantikan, Dia yang dicari oleh umat Allah sepanjang sejarah, tidak lama lagi akan datang. Walaupun belum hilang rasa herannya mengapa dirinya dipilih Allah, Maria mengingat bagaimana dalam perjalanan sejarah manusia, Allah memilih meninggikan orang rendah untuk merendahkan orang-orang yang berkuasa. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita merenungkan kembali hidup kita, kita dapat melihat banyak cara yang telah ditunjukkan Bapa Surgawi kepada kita terkait belas kasih dan bela rasanya.
Allah yang Maha Kuasa ingin agar kita masing-masing mengenalnya secara pribadi. Kita manusia yang direndahkan karena dosa-dosa dan iblis telah diangkat oleh darah Yesus, anak domba Allah yang tak bercacat. Ia telah mengangkat kita, memberikan Roh Kudus kepada kita, guna memberdayakan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Allah juga sangat menghargai upaya kita untuk menyediakan waktu yang khusus untuk berada bersamanya, memampukan kita untuk melayaninya dan juga melayani satu sama lain. Dia telah memenuhi diri kita masing-masing dengan hal-hal yang baik bagi kehidupan kita. Maka, saudara-saudara yang terkasih, kita dapat bersukacita bersama Maria dan semua anak-anak Allah karena kita telah melihat terpenuhinya janji-janji Bapa Surgawi dalam diri Yesus, Sang Sumber kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, bersama Bunda Maria, aku akan selalu memuji dan memuliakan Dikau dengan menjadikan diri sebagai hamba-Mu dalam menjalankan segala apa yang menjadi kehendak-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.